Aku rasa ini tidak adil. Menurutmu, bagaimana baru bisa adil? Kalau begitu, karena Tuan Cui bersikeras untuk bertaruh. 1 kapal penuh beras. 1000 mil perjalanan air. Harus bertaruh. Mari bertaruh di kasino ini. Baiklah. Tapi karena ini taruhan besar. Hanya bertaruh niat saja mungkin tidak cukup. Masih mau bertaruh apa lagi? Kung Fu, Bagaimana caranya? kamu keluarkan 1 orang, aku keluarkan 1 orang, bertarung keluar dari kasino ini. Asalkan kamu bisa keluar dari pintu kasino ini, aku akan menang. Orang yang dikeluarkan itu maksudnya kamu dan aku? Terserah. Aku setuju. Bagaimana teh Kang Gongzi? Benar-benar teh yang enak. Ayo ayo, kapal sudah masuk pelabuhan, mari bekerja. Tiga kali gong sudah berbunyi, kamu tamu, kamu yang bertaruh dulu. Ganjil atau genap? Tamu mengikuti tuan rumah atau tuan Cui yang duluan? Apa kamu takut? Hal baik datang berpasangan, aku bertaruh genap. Baik, aku bertaruh ganjil. Silakan, Kang Gongzi. Silakan. Silakan, Kang Gongzi. Adik, ambilkan barang impor milik kakak. Biar tuan ini melihat dengan jelas, biar dia kalah dengan jelas. Teh yang enak. Kapal sudah masuk pelabuhan. Ini. Kang Gongzi, kamu kalah.
Lihatlah. Tuan Cui, pertunjukan bagus biasanya ada di belakang. Ayo, ayo, cepat-cepat. Datang, datang, datang. Ayo lebih kuat, bagus, bantu angkat, angkat. Ayo, ayo, berikan padaku satu. Tuan Cui. Lihat. Kapal pertama ini sangat gagah. Tunggu. Kang Gongzi. Jangan lupa. Kita masih ada satu ronde lagi. Dengan senang hati. Bukannya kamu bilang, kamu keluarkan satu orang, aku keluarkan satu orang? Sudah aku bilang. Kamu hanya perlu 1 lawan 1 dari sini. Kamu pasti menang. Cuiye, maksudmu apa? Yang aku bilang adalah, kamu keluarkan 1 orang, aku keluarkan 1 orang, ini namanya 1 lawan 1. Kamu suruh aku lawan 6 orang satu persatu sampai keluar dari sini. Ayah. Bukannya ini masih 1 lawan 1? Aku tidak suruh kamu lawan 2 sekaligus. Xiao Dongjia, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Siapa yang berani mendekat? Tunggu. Xiao Dongjia, biarkan aku yang menangani ini. Kamu ini siapa sih? Aku datang untuk menjemput Xiao Dongjia. Kalian mau satu persatu? Atau langsung sekaligus? Wah, besar juga mulutmu. Satu lawan 6. Ayo. Kiao Ye, tolong lepaskan tali ini dariku. Aku hampir jadi bakcang. Masih ada yang mau? Kamu berhenti. Kuye, kuye, kuye. Bagus sekali. Cui Fu, kamu bangun. Kalau kamu masih seorang pria, serahkan tempat ini kepada Kang Gong. Kang Gongzi, aku mengakui kekalahanku. Jangan, Cuiye, adik ini, keluargaku punya aturan. Tidak boleh membuka kasino, ini hanya menemani kalian bermain. Apakah kalian sudah puas? Kak, Kang Gongzi sudah bicara sampai segitu. Cepatlah berterima kasih. Ini siapa?
Namaku Cui Yue Hong. Adekku. Wei Wen baru sampai di Lanshui. Senang bisa berkenalan dengan kalian berdua. Kita bisa dibilang tidak kenal kalau tidak bertengkar. Silakan masuk. Kyo Ye, pelan-pelan, tolong pelan-pelan. Sudah lebih enak. Aku bilang, Kiao Ye, kamu benar-benar seperti dewa yang turun dari langit. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku Lao Pao jatuh di Lanshui? Jujur saja, aku juga ditugaskan orang, kebetulan saja. Mengerti. Masih itu menantu keluarga Kang. Dad An. Aku melihat lentera merah. Aku ada urusan minta tolong. Ada yang mengganggumu. Tidak. Ini untuk urusan anakku. Aku juga menduga begitu. Anakmu itu. Apakah dia lagi ke kantor pemerintahan Kaifeng untuk menyalakan meriam peringatan? Dia besok bawa kabel Kelur Sunggai, pergi ke Lan Shui untuk berdagang beras. Ini pertama kalinya dia pergi jauh. Sebagai ibunya, aku benar-benar tidak tenang. Tapi dia sudah 20 tahun. Tapi dia masih anak-anak. Jadi, aku minta tolong kamu atur orang untuk diam-diam menjaganya. Ini hanya bisa aku minta ke kamu. Aku tidak bisa minta ke orang lain. Aku setuju. TAPI. Anakmu punya ibu sepertimu. Belum tentu hal yang baik. Kamu tidak mengerti perasaan seorang ibu. Mungkin. Waktu aku 15 tahun. Sudah tidak punya ibu. Tuan Xiao. Ada satu hal aku ingin tanya. Katakan. Kamu berkali-kali bantu anak ini, apakah kamu suka sama ibunya? Orang sepertiku. Hidup di ujung pisau, meskipun aku suka sama dia. Dia belum tentu suka sama aku. Nyonya pemilik toko itu wanita baik, 20 tahun bertahan tidak mudah. Tuan Kyo, dengan nasihat saudara, untuk dia, berhentilah. Kamu pikir tanganku sekarang masih bisa ditarik kembali? Lao Pao. Ini tidak perlu dibicarakan ke anak, kalau dia tanya. Katakan saja padanya, kali ini aku sepenuhnya untukmu. Kenapa dia tiba-tiba datang? Ana. Jangan-jangan orang ini sepanjang jalan mengikuti. Ini Nona Cui, silakan masuk. Silakan duduk.
Tuan Kang, aku datang hari ini. Ingin mewakili kakakku untuk secara langsung mengucapkan terima kasih, Tuan yang murah hati. Sungguh membuatku kagum. Nona terlalu memuji, sebenarnya yang paling harus berterima kasih adalah aku. Kalau bukan Nona diam-diam mengulurkan dua tangan. Bagaimana saya berani memilih ganda? Tuan Kang tahu kenapa saya mau bantu. Kamu tahu jelas di depan ada jebakan. Saat mau terjun malah tersenyum. Waktu itu saya pikir, orang ini pasti luar biasa. Saya tersenyum. Waktu itu saya malah agak grogi. Kamu tersenyum, saya lihat di samping jadi ikut khawatir. Tahu tidak, sebenarnya kakak saya sengaja menyiapkan. Waktu itu saya cuma mikir menyelamatkan orang, gak peduli banyak hal. Tapi ada satu hal belum jelas, mau tanya pada Nona. Katakan, Itu ganjil dan genap. pasti merasa aneh, awalnya jelas tiang tunggal. Kok tiba-tiba jadi dua tiang? Ini yang mau ditanya? Iya, saya memang mau tanya ini. Saya lihat Tuan Kang juga layak dipercaya. Saya jujur saja. Sebenarnya kapal layar masuk pelabuhan, pakai merpati ganjil genap sebagai kode. Ganjil duluan, genap duluan. Dua merpati yang nawarin kapal itu. Saya yang lepas. Dua merpati itu kamu yang lepas? Saya belum paham, begini kan sama aja jebak kakak sendiri. Sebenarnya buka kasino reputasinya kurang bagus. Saya sudah nasihatin kakak berhenti, tapi dia nggak dengar. Tapi saya cuma mau hasil seri. Saya juga nggak tega kasih tempat ini begitu saja. Tapi nggak nyana ada yang lebih hebat. Saya baru sampai sini, belum kenal daerah. Kalau bukan Nona bantu diam-diam. Entah akan berakhir seperti apa nasib saya. Hui Wen sungguh berterima kasih. Mungkin sudah takdir. Tuan Kang, sebenarnya orang tua saya sudah lama tiada. Bertahun-tahun ini, saya dan kakak berdua hidup saling bergantung. Beberapa tahun lalu saya kerja sulam nabung sedikit uang. Kakak ambil buka kasino. Tapi, saya dan kakak selalu ada perjanjian. Perjanjian apa? Kalau suatu hari saya ketemu soulmate, maka kasino ini akan jadi mas kawin saya. Nyan, kok belum tidur? Aku nggak mau tidur. Sini. Dasar anak ini selalu kebanyakan pikiran.
Lihat, Huiwen baru pergi beberapa hari. Kamu udah kayak kehilangan jiwa. Ibu, Huiwen seharusnya sudah sampai di Lansui. Menurut perhitungan hari, dia seharusnya sudah sampai. Ini pertama kalinya Huiwen membawa kapal menyusuri sungai. Aku masih sedikit khawatir. Nyan, kamu terlalu memanjakan Huiwen. Dia seorang pria, dan banyak hal perlu dipelajari dari pengalaman. Nanti saat dia kembali, kita akan membahas pernikahan kalian. Lihatlah wajahmu, sudah kurus sekali. Tuan Kang, ini adalah kota Lansui. Jalan kain paling terkenal. Mau lihat? Nona Cui, ada satu hal yang ingin ku minta. Apakah kamu ingin aku mencari sebuah toko di jalan ini untukmu? Tebakanmu benar. Jika ada toko, kamu bisa mengangkut biji-bijian dari Heluo, lalu mengangkut kain dari Lansui kembali. Dengan begitu, keuntungannya akan besar. Kamu sangat pintar. Sebenarnya, dulu orang tuaku berbisnis kain. Tapi suatu tahun, mereka bertemu perompak di sungai. Satu kapal penuh barang dirampas. Ayahku juga dibunuh. Oh, begitu ya. Pasar kain di sini sangat besar. Di selatan ada kain Songjiang, kain Changshu, kain Wuxi. Di utara ada kain Leting, kain Nangong, dan lokal ada kain Licheng. Kain Songjiang kualitasnya bagus. Kain Wuxi warnanya paling baik. Kain Changshu sangat tahan lama. Selain itu, jika mengangkut kapas dari barat, keuntungannya akan lebih besar lagi. Kalau begitu, Nona Cui berminat berbisnis kain ya? Aku seorang wanita, mana punya keberanian seperti itu. Aku punya ide, tapi tidak tahu bagaimana pendapatmu. Kita berbisnis kain, modalnya aku yang keluarkan. Kamu dan kakakmu menjadi agen di sini. Keuntungannya kita bagi 50-50. Bagaimana pendapatmu? Benarkah? Sepakat. Kakek. Kakek, ibu, aku sudah kembali. Baik, cepat masuk ke dalam. Kakek, Meisuk. kakek, ini adalah batu tinta Huang Hechengni yang kubeli di Lansui. Batu tinta ini terlihat sudah lama. Batu tinta Huang He Chengni ini terbuat dari lumpur Huang He. Batu tinta ini terlihat sudah lama. Ditempa dengan baik, meskipun tidak seindah batu tinta Duan. Tidak bisa menyaingi kehalusan tekstur batu tinta Shi, tapi keras dan tahan lama. Mudah mengeluarkan tinta dan tidak boros tinta, bisa menyaingi batu tinta batu. Dilihat dari bahan dan modelnya, batu tinta ini seharusnya berasal dari Kuo, Henan kita. Kamu bisa menemukannya di Lansui. Terima kasih, kakek. Apakah kamu membawa hadiah untuk Tuan Yan? Saya membawa set kuashu untuk Tuan. Juga dibeli dari kuil master kaligrafi. Ibu, saya memilih 2 kain sutra untukmu di pasar Lansui. Apakah kamu menyukainya? Baik, ibu menyukainya. Oh ya, apakah kamu membawa untuk bibi-bibi yang lain? Sudah, saya sudah membawa untuk semuanya. Bagaimana dengan Nyan? Saya membelikannya sepasang gelang giok. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Saya membawa kembali sebotol air. Dari kolam cuci tinta kuil master kaligrafi. Cucuku, kamu sudah besar.
Air di dunia ini, semuanya terhubung. Hari ini kamu keluar dari Luo Shui, masuk ke Sungai Kuning, besok kamu bisa menjelajahi seluruh dunia. Ruolan. Keluarga Kang kita. Sudah saatnya membangun kapal besar. Huiwen, kamu benar-benar akan membangun kapal. Ya, ibu bilang meskipun harus berhutang. Keluarga Kang harus membangun kapal. Kamu punya ambisi ini, aku akan mengajakmu melihat suatu tempat. Ayo. APA? Ini. Huiwen. Sepetak hutan yang besar ini, ternyata dibeli oleh Nian Nian. Bagaimana dia, seorang gadis, bisa punya uang sebanyak itu? Dia bertemu dengan pamannya sendiri. Lalu mendapatkan kotak perhiasan yang ditinggalkan ibunya. Dan menjualnya. Tapi masalah sebesar ini, kenapa tidak berdiskusi dengan kami? Ibu, dia takut kamu akan menghentikannya dan khawatir. Kakek, bagaimana menurutmu tentang ini? Aku tetap pada pendirianku, setiap orang punya alasan tersendiri. Tidak mengatakan ada alasannya sendiri. Paman Ju, apakah ada kabar tentang hal yang aku minta untuk kamu cari tahu? Ada, kurang dari 30 li ke arah Luoyang dari sini. Ada sepetak hutan akasia, semua kayunya berusia 20 tahun. Seberapa besar? Sekitar 250 mu. Putri, maafkan aku yang banyak bicara. Untuk apa kamu membeli hutan sebesar ini? Aku mau bantu keluarga Kang bikin kapal besar. Oke, terus duit buat beli hutan ada belum? Pemenzu. Hari ini aku harus buka kotak peninggalan ibuku. Baik, aku antar kamu sekarang. Putri ada di sini. Ibu yang terhormat, terimalah salam dariku. Hari ini anakmu mau siapin mas kawin. Mohon maafkan anakmu.
Tuan, kantor Kabupaten baru terima surat darurat 600 li. Darurat si Saint Li. Lagi-lagi Kementerian Keuangan nagih pajak dan beras ya? Kali ini rahasia dari kantor dalam negeri. Katanya di Pegadaian sekitar Kaifeng sama Luoyang. Nemuin 2 harta karun istana Ming sebelumnya. 1 gelang giok 9 Phoenix, 1 tuskon emas naga melingkar. Suratnya perintah semua daerah untuk selidiki rahasia asal-usul perhiasan istana Ming sebelumnya. Kedua, selidiki diam-diam apa masih ada sisa-sisa Ming yang lolos. Sekarang kan sudah zaman Guangxu. Masa masih bicara sisa-sisa Ming? Tapi di suratnya memang begitu tulisannya. Senting. Tuan, di suratnya ditekankan berkali-kali, hal ini tidak boleh disebarluaskan. Bupati, gimana ini? Karena ini rahasia kantor dalam negeri, tentu tidak boleh diabaikan. Apalagi masih berkaitan dengan sisa-sisa Ming yang tersisa. Tunggu. Tuan, ada instruksi apa lagi? Peristiwa Kaifeng Luoyang, kok istana bisa tahu cepat sekali? Menurutmu siapa yang punya koneksi ke atas? Siapa orangnya aku belum tahu. Tapi orang ini pasti punya akses laporan rahasia khusus. Terus siapa kira-kira orangnya? Tuan Song, puas dengan taman ini? Lumayan. Surat untuk kantor Kabupaten Heluo sudah dikirim? Sudah dikirim. Darurat si Saint Li. Bagus, kali ini kita langsung bekerja untuk kantor dalam negeri istana. Kamu harus lebih hati-hati kalau beres kerjanya. Pasti ada untungnya buat kamu. Terima kasih bimbingan Tuan Song. Ngomong-ngomong, tolong carikan info juga. Akhir-akhir ini grup opera Yipin Hong ada di mana? Aku sudah lama tidak dengar nyanyiannya. Yipin Hong. Yipin Hong kayaknya ada di sekitar Luoyang. Tuan, mau aku suruh orang tangkap dia? Omong kosong. Ke pemain langka seperti Yipin Hong, masa harus ditangkap? Harus diundang. Ayah, Diandang, pergilah. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku. Telah tiba. Lu Ingchun keluar rumah. Nian, aku baru saja pulang dari rumah kakek. Dia menyuruhku membawakanmu kue kesemek, coba cicipi. Ada apa? Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Tidak, matamu mengatakan ada sesuatu. Katakanlah, mungkin aku bisa membantumu. Huiwen, aku akan segera menjadi milikmu. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan padamu. Hanya saja, aku belum ingin mengatakannya sekarang.
Turunkan tandu. Pak Tua. Membuat Tuan membukakan tirai untukku, sungguh memalukan, seharusnya aku yang melakukannya. Ayo, baik-baik, ayo. Pelen. Ayo, silakan, ayo minggir. Pak Tua, kehadiranmu sungguh menghormatiku. Lihatlah, ini adalah anggur merah dari kampung halaman kami. Izinkan saya menghormati, and dengan sejelas. Ayo, terima kasih atas kebaikan Bupati. Ayo, Pak Tua. Anggur baru yang hijau. Kompor kecil dari tanah liat merah. Malam ini salju akan turun. Maukah Anda minum segelas? Anggur yang enak, hanya saja tidak ada salju untuk dinikmati. Di luar jendela, daun-daun berguguran. Benar-benar, ayo Pak Tua. Cicipi daging kambing ini, sama sekali tidak bau, ayo. Baik. Bagaimana rasanya? Sangat lembut. Baiklah, anggur dari kampung halamanmu sudah kucicipi. Daging kambing juga sudah kumakan. Tuan Liu, ada apa yang ingin Anda katakan? Cepat katakanlah. Di 4 desa dan 8 benteng Hiluo, Anda yang paling dihormati. Hari ini, saya mengundang Anda untuk membahas beberapa masalah rakyat. Untuk meminta nasihat langsung dari Anda. Tuan Liu tidak perlu sungkan, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Saya akan mendengarkan dengan seksama. Ada kabar bahwa Kementerian Dalam Negeri mengirim orang untuk menyelidiki secara rahasia. Pak Tua, pernahkah Anda mendengar tentang Kementerian Dalam Negeri? Kalau begitu, mereka akan menyelidiki kasus, ya? Jika tidak menyelidiki, berarti kasus besar. Katanya berasal dari bekas Istanaming. Gelang giok 9 Phoenix dan tusuk emas naga, pernahkah Anda mendengarnya, Pak Tua? Ada beberapa desas-desus yang beredar di masyarakat. Pak Tua. Sekarang di pasar gelap Kaifeng dan Luoyang. 2 harta karun ini sudah muncul. Benarkah? Atasan sudah mengirim orang untuk menyelidiki secara rahasia. Anda sama sekali tidak mendengar kabar apapun? Saya tidak pernah memperhatikan urusan luar. Tapi menurut pandangan saya yang tua ini, harta karun seperti ini, meskipun ada, mungkin tidak akan sampai ke tempat kecil seperti kita ini. Tidak begitu. Di tempat pertemuan dua sunggai, enggan berdiap ke segala era. Di dermaga Hiluo, kapal datang dan pergi, enggan berdiap kemana-mana. Mungkin ada satu dua don yang jatuh, siapa tahu. Bagaimana menurut Anda? Itu juga benar. Harta karun dari istana raja sebelumnya. Orang biasa mungkin sulit melihatnya. Bagaimana dengan pihak gudang? Anda tidak mendengar kabar apapun? Seharusnya kita bertanya pada Tuan Yan. Pak Tua, saya ini pejabat kecil kelas 7. Kulit kepala tipis. Jika Anda mendapatkan kabar apapun, harap beritahu saya segera. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Tunang, Tuan Liu, jika ada kabar apapun, pasti akan segera saya beritahu. Baiklah. Pak Tua, toko saya ini sangat sibuk. Anda memanggil saya kembali dengan tergesa-gesa. Ada apa? Diterima. Apa yang diterima? Akhirnya diterima juga.
Nian Nian. Setelah kapal besar kita selesai dibangun, ini akan menjadi awal perjalanan kita ke dunia. Saat itu, genderang dan bendera akan berkibar. Saya akan memotong tali tambang sendiri dan membawamu keluar dari sungai. Tapi saya masih sedikit khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Saya khawatir kamu yang kurus ini, apakah bisa tahan dengan ombak? Saya sudah mati sekali di Sungai Kuning. Ombak apa yang harus ditakuti? Sisa-sisa partai Ming mencuri harta negara, siapa yang melaporkan akan diberi hadiah 1000 tael perak. Ini tahun berapa masih bicara tentang sisa-sisa partai Ming? Ya ampun. Berani sekali kamu. Tuan muda, mau gadai apa? Sisa-sisa partai Ming. Ini kapan lagi? Masih ada sisa-sisa dinasti Ming. Ya ampun. Hari ini Bupati mengundang saya untuk makan. Katanya menerima rahasia dari istana, di Kaifeng dan Luoyang. Ditemukan 2 hiasan kerajaan yang berasal dari istana Ming. Satu adalah gelang giok naga melingkar. Satu lagi adalah tusuk konde emas 9 Phoenix. Kementerian Dalam Negeri sedang menyelidiki secara rahasia. Kakek, maksud Anda Nian Nian? Nian Nian ini. Saya selalu merasa dia punya rahasia yang sulit diungkapkan. Dia bermarga Zhu. Beberapa waktu lalu, dia baru saja menemukan kerabatnya. Lalu dia menjual perhiasan ibunya. Kamu bilang perhiasannya. Kakek? Ini tidak mungkin kebetulan, kan? Negara dalam kesulitan, kekuatan asing menyerang. Di tahun yang penuh gejolak ini, kita harus lebih berhati-hati. Keluarga Kang sudah mengalami kerugian besar. 2 anggota keluarga menjadi pejabat. Dalam semalam berubah menjadi 2 kematian. Saya khawatir. Kakek, maksud Anda? Tidak mungkin Anda ingin menyerahkan Nian Nian. Nian Nian, gone? Ini. Hari ini Bupati sengaja mengundang saya untuk makan. Apakah dia mendengar rumor dan sengaja menguji saya? Atau hanya mencari-cari kesalahan untuk menakut-nakuti? Saya tidak tahu. Tapi jika berita ini bocor sedikit saja, itu akan menjadi bencana bagi keluarga kita. Kakek, keluarga Kang tidak bisa menanggung kesulitan lagi. Kakek,
Ibu. Kenapa kamu pulang sendirian? Bukannya kamu harus bersama Nyan Nyan? Dia tidak pulang? Putri, kamu sudah memutuskan. Masalah ini tidak bisa menghindari mata-mata istana. Untungnya saat itu saya berpakaian seperti pria. Tapi api tidak bisa disembunyikan dengan kertas. Jika pemerintah mengetahui ini terkait dengan keluarga Kang, itu akan menjadi bencana bagi keluarga kita. Jadi, saya memutuskan untuk pergi. Pergi kemana? Semakin jauh semakin baik. Paman Ju, aku ada satu hal yang ingin kusampaikan. Putri, silakan katakan. Masalah hutan itu, Paman jangan sampai memberitahukan kepada siapapun. Putri tenang, meskipun pisau diletakkan di leherku, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kata-kata Paman, Nyan Nyan merasa tenang. Mengikut sertakan Paman, Nyan Nyan merasa tidak enak. Putri terlalu serius. Dulu, Nyonya Li Fei sangat baik kepada nenek moyangku. Sekarang Putri dalam kesulitan, aku rela melakukan apapun. Tidak peduli seberapa berbahaya. Paman Ju, terimalah sujud hormat dari Nyan Nyan. Putri, Putri, ini tidak boleh, cepat bangun. Paman, mari kita pergi sekarang. Aku ingin menyeberangi Sungai Kuning terlebih dahulu, lalu ke selatan. Putri, hati-hati di perjalanan. Paman Ju, Paman juga harus berhati-hati. Putri, hati-hati. Nian Nian. Hui Wen, Nian Nian. Hui Wen, Nian Nian. Hui Wen. Anakku. Kakek tahu, di hatimu ada kejadian. Kakek, hatiku sudah tidak sedih lagi. Karena di hati Nyan Nyan, sudah ada orang yang bisa dikenang. Air Sungai Kuning membawamu ke keluarga Kang. Aku tahu, ini adalah takdir dari langit. Kamu dan Hui Wen adalah pasangan yang ditakdirkan. Setelah itu, bertahun-tahun berlalu, masih tidak ada yang tahu. Malam itu Nyan Nyan mengatakan sesuatu kepada Kang Xiucai. Keturunan keluarga Kang hanya mendengar. Nenek moyang mereka memang menikahi seorang putri keturunan Ming. Adapun kotak perhiasan misterius itu, sebagian besar telah menjadi legenda, hilang tertiup angin. Siapa? Tuan Song Song. Bupati Liu. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Song, kenapa Tuan tidak memakai seragam resmi? Bupati Liu. Rahasia dari kantor dalam negeri, pasti sudah Tuan lihat kan? Sudah. Karena itulah aku datang ke Heluo. Bagaimana perkembangannya? Kejadian ini tiba-tiba. Dan tidak ada petunjuk sama sekali. Heluo begitu luas, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Petunjuk pasti akan ada.
Saya datang hari ini untuk mengunjungi Bupati. Tidak berani, yang kedua ini adalah untuk memberitahu Anda. Kasus ini sangat penting. Tidak boleh diumumkan keluar, harus diselidiki secara rahasia. Benar. Selain itu, tolong beri saya beberapa orang lagi. Semuanya akan mengikuti perintah Tuan Song. Anak baru kembali dari Lansui. Selalu ingin bertanya pada ibu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mengapa Kiao yang jari putus selalu mengikuti saya? Apakah ini sengaja diatur oleh ibu? Bagaimana jika iya? Bagaimana jika tidak? Ibu. Waktu kecil, anak pernah diculik oleh Kiao yang jari putus. Karena itu, anak masih memiliki masalah kesehatan. Bagaimana bisa ibu? Bagaimana bisa bergaul dengan orang seperti itu? Orang seperti itu. Orang seperti itu seperti apa? Hari ini ibu ingin mendengar pendapatmu. Ibu, anak tidak bermaksud apa-apa. Anak hanya khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Anak khawatir jika ini terus berlanjut. Akan merusak nama baik ibu. Nama baik? Apa itu nama baik? Dulu, saat aku melahirkanmu, ayahmu berani memprotes ketidakadilan. Kepalanya terbentur tiang naga sampai mati. Apakah itu merusak nama baik? Saat kamu berumur 6 tahun, ibu di depan semua orang di Hiluo mengantarkan Huang Qi yang akan dieksekusi. Apakah itu juga merusak nama baik? Sekarang, keluarga Kang kita menanggung risiko kehancuran. Menerima sisa-sisa dinasti Ming, apakah itu juga merusak nama baik? Wiwen, semua yang ibu lakukan, semua untukmu, untuk keluarga Kang. Selama 20 tahun ini, aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang merugikanmu. Yang merugikan keluarga Kang. Ibu, semua ini anak tahu. Tapi aku. Anak tidak berbakti. Mohon maafkan ibu. Menyukai seseorang tidak perlu alasan. Sejak bertemu Kang Huiwen, di hati Cui Hong, tertinggal kesan yang tak terlupakan. Dia hampir setiap malam bermimpi tentangnya, setiap kali terbangun di tengah malam. Merasa malam itu sangat panjang. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus menemui orang itu. Meski hanya sekali, aku akan puas." Kamu jalan bagaimana sih? Maaf, Sisa-sisa dinasti Ming, banyak uangnya. Tuan, silakan masuk. Tuan, mau makan atau menginap? menginap. Apakah ini toko keluarga Kang di Hiluo? Ya,
Ini toko keluarga Kang. Nah, benar. Kalian siapa? Mau apa? Oh, ternyata seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Kamu ke Hiluo untuk apa? Berbisnis? Tidak boleh? Bisnis? Bisnis apa? Bisnis kain. Menurutku, kamu sedang berbisnis perhiasan. Ayo bawa dia. Ayo jalan. Kenapa menangkapku? Sudah lihat jelas? Aku curiga kamu adalah sisa-sisa dinasti Ming, buronan pemerintah. Bawa dia. Cepat jalan. Kalian salah. Lepaskan aku orang Shandong. Namaku Chu Yuhong. Aku datang mencari Tuan Kang Huiwen. Wukwei. Tuan Kang Wukui. Ada APA? Tidak tahu. Ini. Minggir, ada apa? Siapa yang mencari Huiwen? Seorang wanita. Wanita? Katanya dari Shandong. Orangnya mana? Sudah ditangkap. Ditangkap? Berluta. Apakah kamu masih ingat ajaran keluarga Kang? Ingat dong. Kamu sebentar lagi akan menikah, tahu tidak? Tahu dong, aku baru saja kembali dari Kaifeng. Membeli baju untuk Nian-Nian. Coba ceritakan, apa yang kamu lakukan di Shandong? Melakukan kesalahan? Apa? Apa kesalahan yang aku lakukan? Ada seorang gadis bernama Chu Yuhong. Kemukino? Kenal dong, dia bahkan pernah membantuku. Kenapa? Aku kasih tahu, gadis itu sudah mengejar kita sampai ke Hiluo. Yuhong datang? Kenapa tidak bilang? Berluta. Kakek, nenek, aku Huiwen benar-benar tidak melakukan apa-apa yang membuat malu leluhur. Gadis Yuhong ini adalah gadis yang baik. Dia benar-benar pernah membantuku. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada Paman Pao. Kamu tahu tidak, kali ini Huiwen kembali ke Shandong dan menjalin hubungan dengan seorang gadis jahat. Benarkah? Sekarang masalah ini sudah besar. Gadis jahat ini melakukan kejahatan dan melarikan diri ke Hiluo dan ditangkap oleh polisi kabupaten. Huiwen ini memang tidak bisa diandalkan. Sebentar lagi akan menikah, tapi begini, seperti pohon yang bengkok, rantingnya pun bengkok. Ingat saja ibunya dulu. Bukankah begitu? Siapa yang tidak tahu?
Lalu bagaimana ini? Gadis Yuheng ini baru datang sudah ditangkap oleh pemerintah. Dia berteriak memanggil namamu di depan orang banyak, memintamu untuk menjaminnya. Harus dijamin, dia datang karena aku. Aku tidak bisa tinggal diam. Lagi pula dia benar-benar pernah membantu kita. Bagaimana pendapat kakek? Menurutku, gadis ini harus dijamin. Tapi jaminan itu jangan sembarangan. Masalah ini sudah tersebar luas. Meskipun merusak reputasi, tapi ini bisa menjadi kesempatan untuk mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian para pengejar. Dan menghilangkan kecurigaan terhadap nian-nian kita. Jadi maksud kakek? Karena gadis Yuhong ini bukan orang yang ada di gambar itu, ini mudah. Harus dijamin, dan kita harus mengumpulkan dukungan dari para pedagang. Berapapun biayanya, kita harus mengeluarkan orang itu. Kakek, kalau begitu, besok pagi aku akan pergi ke kantor kabupaten. Tunggu kakeknya. Apakah ini tidak akan membawa masalah? Orang bijak berkata, datanglah dan nikmati saja. Kebetulan yang aneh, wanita dari Shandong ini mengejar sampai ke sini. Itu adalah hal yang diketahui semua orang, lebih baik jujur daripada menyembunyikan. Ini juga solusi terbaik. Saya mengerti. Saya akan menulis surat untuk Bupati Liu. Besok pagi, kamu bawa surat ini untuk menemui Bupati Liu. Saya pikir dia akan memberikan saya muka. Terima kasih, kakek. Saya belum selesai bicara. Hui Wen, pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika Nona Cui dibebaskan? Karena sudah datang, tinggallah beberapa hari lagi. Saya bisa menemaninya bermain. Bagaimana jika dia tidak pergi? Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Bagaimana tidak mungkin? Dia seorang gadis. Yang telah menempuh perjalanan 600 air untuk menemui kamu. Apakah hanya untuk melihatmu sebentar saja?